Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami kembali hadirkan informasi terkait dengan penegak hukum Singapura yang menangkap buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik Paulus Thanos. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah menyiapkan syarat ekstradisi untuk dipulangkan ke Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan buronan kasus EKTP Paulus Thanos telah ditangkap. Namun, Setio belum memberi penjelasan secara rinci terkait dengan penangkapan Paulus Thanos oleh otoritas Singapura. Berdasarkan informasi dari pihak KBRI Singapura, Paulus Thanos yang kini memiliki 2 kewarganegaraan ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025. Pengadilan Singapura telah mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia terkait provisional arrest request atau permintaan penahanan sementara untuk proses ekstradisi. KPK bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri saat ini tengah menyiapkan syarat-syarat ekstradisi buronan Paulus Thanos dari Singapura. Mudah-mudahan semuanya prosesnya lancar. Itu dulu lah. Pendekatannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin Pak. di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya kan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? ya pastinya dengan pihak-pihak terkait semuanya. Ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, pemirsa, Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019 lalu. Paulus Thanos melarikan diri dan masuk daftar buronan KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra yang diduga melakukan kong kali kong demi proyek pengadaan EKTP. Perusahaan Paulus disebut mendapatkan keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari proyek suap EKTP. KPK juga menyebut peran Paulus Thanos masuk dalam putusan hakim terhadap mantan Ketua DPR Setia Novanto. Update pemirsa, kini KPK telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk menyiapkan syarat-syarat ekstradisi buronan Paulus Thanos dari Singapura. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjenahu, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Nah, karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan. Pemirsa, usai ditangkap pada 17 Januari lalu, buron EKTP Paulus Thanos kini ditahan di Singapura. Otoritas Singapura menangkap Paulus Thanos usai pengadilan Singapura mengabulkan provisional arrest request yang berlaku selama 45 hari. Berkas administrasi sudah dikirimkan pemerintah Indonesia, lalu kapan Paulus Thanos bisa dipulangkan? Apalagi Paulus Thanos ini informasinya memiliki 2 kewarganegaraan. Ya, kita akan simak ya laporan dari jurnalis Metro TV Reda Pulpi, ini melaporkan dari Singapura. Pemirsa, Paulus Thanos yang merupakan buronan EKTP berhasil ditangkap oleh otoritas Singapura, informasinya di Bandara Changi pada tanggal 17 Januari 2025. Usai Provisional Arrested Request atau PAR, permintaan dari pemerintah Indonesia, ini dikabulkan oleh pengadilan Singapura. Nah, PAR ini berlaku selama 45 hari mulai dari 17 Januari 2025 dan dalam rentang waktu tersebut pemerintah Indonesia nantinya akan mengajukan ekstradisi atau pemulangan Paulus Thanos ke Indonesia. Informasinya kemarin sore atau pada hari Jumat sore untuk administrasi sudah dikirimkan dari pemerintah Singapura kepada pengadilan Singapura, sementara hingga saat ini untuk komunikasi antar 2 negara ini sudah terus dilakukan untuk kepulangan Paulus Thanos ke Indonesia. Saat ini Paulus Thanos tengah ditahan di Singapura. Namun pemirsa, yang menjadi
permasalahan atau pertanyaan adalah ternyata Paulus Thanos saat ini memiliki 2 kewarganegaraan. Salah satunya adalah Afrika Selatan. Indonesia sendiri tidak memperbolehkan warga negaranya untuk dual kewarganegaraan, sehingga masih dipertanyakan satu lagi ini kewarganegaraan mana, karena Singapura pun juga mengakui bahwa Paulus Thanos ini tidak terdaftar dalam Kementerian Luar Negeri. Namun meski begitu, Yusril Iza Mahendra menyebut kalau Paulus Thanos melakukan tindak korupsi saat dirinya menjadi warga negara Indonesia, sehingga dimungkinkan bahwa Paulus Thanos untuk dipulangkan ke Indonesia agar bisa menjalani hukumannya. Nah, kasus Paulus Thanos ini merupakan kasus pertama dalam perjanjian extradition trade atau ET antar Indonesia dan Singapura yang baru saja disetujui pada 2024 lalu. Jika nantinya Paulus Thanos berhasil dipulangkan ke Indonesia, ini menjadi sebuah bukti komitmen antara Singapura dan Indonesia terhadap perjanjian tersebut. Meskipun masalah kewarganegaraan ini menjadi pertanyaan, pemirsa, namun 2 negara antara Indonesia dan Singapura saat ini masih terus berkomunikasi agar Paulus Thanos bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Karena meskipun administrasi ini sudah dilengkapi, namun tentunya dari pihak Singapura ini juga masih harus mengecek administrasi yang sudah dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ke pemerintah Singapura, dan kita akan sama-sama menunggu juga pemirsa tentunya bagaimana proses ekstradisi atau pemulangan Paulus Thanos ini yang merupakan salah satu saksi kunci kasus korupsi EKTP di Indonesia. Dari Singapura, Reda Pulpi, Metro TV. Ya, itu tadi laporan Reda Pulpi dari Singapura. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.